Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang rangkuman SBDP ya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama pada KD 3.1, poin pertama, sketsa merupakan rancangan gambar berupa garis ya. Atau bisa saja sebenarnya sketsa itu merupakan gambar awal. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Nah, kalian bisa memperhatikan contoh-contoh garisnya ya pada rangkuman. Itu ada garis lurus, garis zigzag, garis spiral, garis lengkung, serta garis gelombang. Kemudian sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Ada yang mewarnai dengan menggunakan sikat gigi atau cotton bud ya. Kemudian berikutnya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi. Ya, jadi gambar imajinatif itu adalah bayangan ya, gambaran yang sebenarnya itu hayalan yang membuat ya, hayalan dari si pembuat gambar. Jadi nggak betul-betul nyata gambarnya. Oke. Berikutnya, banyak alat dan bahan yang dapat digunakan dalam membuat gambar ya, misalnya pensil warna, krayon, spidol warna, dan lain-lain ya. Alat-alatnya banyak, boleh penghapus juga boleh ya. Masih banyak ya alat-alat dan bahan yang digunakan dalam membuat gambar. Kemudian berikutnya, gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil warna, kemudian penggaris, serta krayon. Jika ingin menggambar menggunakan krayon, dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang ya. Jadi sebenarnya gradasi atau gelap terang ini sama aja ya. Jadi mengambil dari sudut pandang cahaya ya, ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Kemudian langkah-langkah menggambar imajinatif adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah sketsa gambar benda menggunakan pensil. Kemudian buatlah latar belakang gambar. Kemudian tebalkan sketsa gambar. Kemudian warnailah gambar menggunakan krayon atau pensil warna. Kemudian warnai juga latar belakang gambar ya. Itu untuk materi di KD 3.1. Kemudian untuk KD 3.2, bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi panjang dan ada bunyi yang pendek ya. Pertama, bunyi panjang adalah bunyi yang dinyanyikan lebih panjang, sedangkan bunyi pendek adalah bunyi yang dinyanyikan lebih pendek daripada bunyi panjang ya. Kemudian saat menyanyikan lagu terdapat juga tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan lebih kuat dan biasanya terdapat pada ketukan pertama lagu ya. Sedangkan tekanan lemah dinyanyikan lebih lemah dibandingkan tekanan kuat dan biasanya berada setelah tekanan kuat. Kemudian nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada yang dinyanyikan berbeda-beda. Ada nada panjang dan ada nada yang pendek ya. Panjang dan pendek nada dapat dihitung dengan ketukan ya. Kemudian dalam sebuah lagu terdapat juga irama. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi, dan ada juga irama yang diatur memperhatikan lemahnya kuat lemahnya bunyi ya. Jadi diatur berdasarkan panjang pendek bunyi ataupun kuat atau lemahnya bunyi ya. Tekanan itu ya. Kemudian syair dengan tekanan kuat dinyanyikan dengan keras, sedangkan syair dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan lebih lembut ya. Jadi dalam ketika kita bernyanyi itu, nada yang kita keluarkan itu berbeda-beda ya. Ada panjang dan pendek bunyi, ada juga tekanan kuat dan lemah, serta ada juga irama yang diatur berdasarkan panjang pendeknya bunyi ataupun berdasarkan tekanan kuat atau lemahnya bunyi ya. Kemudian kita masuk ke materi KD 3.3. Gerakan sehari-hari dapat ditiru sehingga membentuk sebuah tarian yang indah ya, itu udah pasti ya. Banyak gerakan kita yang kita lakukan setiap hari itu bisa kita lakukan atau kita tiru untuk membuat sebuah tarian yang bagus ya.
Nah, ada gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki ya. Jadi gerakan-gerakan itu ada gerakan kepala, ada gerakan tangan, dan kemudian ada gerakan kaki. Nah, berikut contoh gerakan menggunakan kepala. Kalian bisa lihat gambarnya juga di rangkuman ya. Contohnya menengok ke arah kanan, kemudian menengok ke arah kiri, dan masih banyak lagi contohnya ya. Bisa menggelengkan kepala ke sebelah kiri, terus menggelengkan kepala ke sebelah kanan, atau gerakan mengangguk ya, ke atas dan ke bawah. Ya, banyak contoh dari gerakan kepala. Kemudian berikut contoh gerakan menggunakan tangan. Juga kalian bisa lihat gambarnya di rangkuman. Itu ada gerakan bermain layangan, kemudian ada gerakan memetik bunga, kemudian gerakan menyapu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Misalnya kalau kita tambahi, itu adalah gerakan mencuci piring, itu boleh ya. Kemudian gerakan bertepuk tangan dan lain sebagainya ya. Banyak gerakan yang bisa kita tiru. Kemudian berikut contoh gerakan menggunakan kaki ya. Bisa kalian lihat juga gambarnya di rangkuman. Yang pertama gerakan berjalan, kemudian gerakan berlari, terus gerakan melompat ya. Nah, masih banyak lagi juga contoh-contoh dari gerakan kaki ya. Boleh menghentakkan kaki, itu juga boleh ya. Itu termasuk gerakan yang sering juga dalam sebuah tarian, atau itu juga termasuk salah satu gerakan sehari-hari ya, menghentakkan kaki. Nah, berikutnya dalam menari dapat juga meniru gerakan alam. Misalnya gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai ya, atau gerakan pohon ya, gerakan pohon tertiup angin. Ya, masih banyak lagi ya. Banyak contoh-contoh dari gerakan alam yang bisa kita tiru. Nah, gerakan tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah tarian yang indah ya. Kalian bisa memperhatikan gambarnya juga nanti di rangkuman. Ada gerak meniru tiupan angin, ada gerak meniru air mengalir, kemudian gerak meniru ombak pantai ya. Saat meniru gerakan bermain layang-layang, kita melakukan dua gerakan, yaitu gerakan kepala dan gerakan tangan ya. Jadi kepala itu bisa berupa menengadah ke atas ya, jadi melihat ke atas. Kemudian gerakan tangan itu menarik dan mengulur benang ya. Kemudian gerak kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian, misalnya gerakan berjalan, berlari, atau melangkah ke samping ya. Kalian bisa lihat juga gambarnya ada di rangkuman. Ada gerak kaki melangkah ke depan, gerak kaki melangkah ke samping, gerak lutut ditekuk, kemudian gerak kaki diangkat ya. Kemudian gerakan kepala dan tangan dan gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung membentuk sebuah tarian yang indah. Jadi nggak harus satu gerakan saja ya, kepala aja, tangan aja, atau kaki aja ya. Jadi semua dari gerakan kepala, tangan, dan kaki itu bisa kita kombinasikan atau kita gabungkan supaya dia membentuk suatu tarian yang lebih indah ya. Memang satu gerakan sudah cukup indah, cuma alangkah lebih indahnya kalau misalnya gerakan tangan, kaki, dan kepala itu bisa kita lakukan ya, bareng-barengan ya. Jadi kita kombinasikan ya, kita gabungkan gerakan tersebut, dan itu akan membuat tarian yang akan kita tampilkan itu lebih indah ya. Kemudian kita ke KD 3.4. Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar kita ya. Jadi banyak bahan alam yang terdapat di lingkungan kita ya. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat hiasan ya. Hiasan yang dapat dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik ya. Nah, contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan, kolase, dan mozaik adalah sebagai berikut. Yang pertama biji-bijian, kemudian yang kedua kulit kerang, kemudian yang ketiga daun dan ranting, keempat cangkang telur, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Boleh juga misalnya bunga kering ya, itu boleh. Terus misalnya kita menggunakan kulit
kulit buah-buahan boleh ya, seperti kulit salak, terus kemudian kulit jeruk ya, itu boleh kita gunakan. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh bahan alam yang bisa kita gunakan dalam membuat hiasan, kolase atau mozaik. Ya. Kolase adalah salah satu jenis karya dari bahan alam dan termasuk karya dua dimensi. Ya, kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Oke. Nah, kolase ini itu teknik yang pertama sekali itu adalah kita menyiapkan gambarnya dulu. Setelah gambarnya sudah kita siapkan, kemudian kita ambil bahan-bahan alam yang kita kumpulkan dan itu kita tempelkan pada gambar yang sudah kita buat. Ya. Itu teknik kolase ya, atau karya kolase. Kemudian mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar hingga membentuk suatu gambar baru. Nah, sebenarnya dia hampir sama dengan kolase, namun bedanya adalah ketika ingin membuat karya mozaik, ya, kita tidak perlu membuat gambar awal, ya, kita tidak perlu membuat gambar awal. Gimana caranya? Kita membuat sebuah gambar baru dengan menggabungkan campuran dari berbagai bahan alam, namun dalam bentuk yang kecil ya, atau sudah dipotong-potong dalam bentuk kecil. Itu kita bentuk menjadi sebuah gambar baru dengan cara menempelkannya juga ya. Jadi kalau misalnya kolase itu adalah menempelkan bahan alam pada permukaan gambar ya, sedang mozaik itu adalah menempelkan kepingan-kepingan kecil atau potongan-potongan kecil dari bahan alam, itu kita tempelkan pada bidang datar hingga membentuk sebuah gambar baru ya. Jadi di karya mozaik itu bahan alamnya harus lebih bermacam-macam ya. Kemudian bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan, misalnya dengan cara melipat, menggunting, dan menempel ya. Ya, jadi ada 3 cara yang biasa digunakan dalam membuat bahan alam supaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan hiasan, yaitu cara melipat dengan menggunting dan menempel. Kemudian kulit buah salak memiliki kelebihan dibandingkan kulit buah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan hiasan dikarenakan mudah kering dan memiliki permukaan yang unik, yaitu bentuknya seperti tumpukan genting dan bergerigi ya. Jadi kayak misalnya kulit buah salak itu salah satu bahan alam yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat hiasan karena dia itu memiliki kelebihan, yaitu yang pertama tadi adalah mudah kering, dan yang kedua adalah permukaannya yang berbentuk seperti genteng yang bertumpuk-tumpuk dan bergerigi ya. Baik, itu materi dari KD 3.4 ya. Kalian bisa baca lagi, perhatikan rangkumannya ya. Atau kalau misalnya kalian masih bingung dengan beberapa bahan atau beberapa teori dari rangkuman, kalian boleh nonton video ini ya, sambil dibuka juga buku rangkumannya supaya kalian bisa lebih paham ya. Pelajarin dan pahami supaya kalian nanti bisa menjawab soal di ujian ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan.